Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jabar. Di sini saya akan menjelaskan modul 1, hakikat dan konsep perspektif global. Hakikat dan konsep perspektif global memiliki beberapa istilah, yaitu global, globalisasi, dan pendidikan global. Mungkin Anda sudah sering mendengar istilah global ini, apalagi saat ini kita memasuki era globalisasi. Isu global ini semakin sering kita gunakan. Jadi, apa yang dimaksud dengan global tersebut? Menurut Kamus Bahasa Inggris Longman Dictionary of Contemporary English, mengartikan global dengan concerning the world earth, sesuatu hal yang berkaitan dengan dunia, internasional, atau seluruh alam jagat raya. Sesuatu hal yang dimaksud di sini dapat berupa masalah, kejadian, kegiatan, atau bahkan sikap yang berkaitan dengan masalah, misalnya kebakaran hutan menimbulkan asap dan ini berdampak di mana negara lain di Asia Tenggara, bahkan seluruh Asia mengalami sesak napas. Yang berkaitan dengan kejadian dalam masyarakat dengan adanya penculikan terhadap para aktivis di Indonesia dapat dipengaruhi oleh opini dunia terhadap bangsa kita. Seluruh bangsa dunia mempertanyakan hal tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan kegiatan lainnya dapat kita lihat, misalnya India dan Pakistan berlomba-lomba mengadakan percobaan nuklir. Ini akan merangsang negara lain untuk bertindak, misalnya mengutuk perbuatan tersebut atau bahkan mengimbangi dengan membuat nuklir pula. Program nuklir Iran untuk perdamaian, pembangkitan sikap positif dan negatif dari berbagai negara di dunia. Negara-negara Islam bersifat mendukung program tersebut, sementara Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa bersikap terhadapnya. Hal yang dapat mempengaruhi dunia bukan itu saja berkaitan dengan kehidupan politik dan kenegaraan, akan tetapi juga bersifat gangguan lingkungan seperti penebangan hutan liar, polusi udara karena industri dan sebagainya. Perspektif global adalah satu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Di sini saya akan memberikan rangkuman hakikat dan konsep perspektif global. 1. Istilah global menunjuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan dunia secara keseluruhan beserta dengan isinya. 2. Isu global berkaitan dengan masalah, kejadian, kegiatan, dan sikap yang pengaruhnya terhadap seluruh dunia dan internasional. 3. Globalisasi adalah suatu proses di mana kejadian, keputusan, dan kegiatan di salah satu bagian dunia menjadi satu konsekuensi bagi individu dan masyarakat di daerah lain. Menurut John Hackle. 4. Globalisasi ditandai dengan ketatnya persaingan, padatnya informasi, keterbukaan, dan didukung oleh kemajuan iptek. 5. Ciri globalisasi adalah cara masyarakat terbuka. Dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya pasar bebas yang menuntut kemampuan, kreasi, dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Dalam bidang politik ditandai dengan berkembangnya demokrasi dalam masyarakat yang demokratis, yang menghargai nilai HAM sebagai masyarakat memadani, yang menghargai dan hak dan kewajiban. 6. Perspektif global adalah satu pandangan yang timbul akibat suatu kesadaran atau hidup dan kehidupan ini adalah untuk kepentingan global. Ini dicerminkan dengan moto Think globally and act locally. 7. Dalam perspektif global kita bukan saja warga negara Indonesia, akan tetapi juga warga dunia. Oleh karena itu, dalam berpikir dan bertindak harus mengantisipasi kepentingan dunia. Tidak ada lagi manusia yang hidup menyendiri, satu sama lain saling bertergantung, dan keberhasilan hidup ini karena adanya kepentingan tersebut.
8. Perspektif global menghindari diri dari cara berpikir sempit, melihat perbedaan agama, ras, kulit, budaya, dan bangsa. Perspektif global adalah suatu wawasan dan cara pandangan terhadap dunia dan isinya, bahwa semua agama, ras, kulit, budaya, dan sebagainya harus dipandang sebagai suatu variasi yang memperkaya kita dalam status sama, dalam arti masing-masing memiliki kekuatan dan kekurangan. Dimensi, manfaat, tujuan, dan masalah perspektif global. Pada umumnya kita tidak memahami bahwa sebenarnya hidup kita ini terbentuk karena adanya pengaruh dari peristiwa di dunia. Kita tidak dapat membayangkan bagaimana sulitnya aktivitas masyarakat suatu bangsa tanpa adanya hubungan global. Oleh karena itu, para ahli pendidikan bersepakat bahwa perspektif global harus diberikan di sekolah. Perspektif global merupakan suatu pandangan menyeluruh yang mencoba memahami keterkaitan guru dan siswa dalam memahami hubungan mereka dan masyarakat dunia. Perspektif global bertitik tolak dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang terjadi sehari-hari, misalnya pengangguran, peristiwa kelaparan, pestisida, kepadatan penduduk, pengungsi, dan sebagainya yang mempunyai dampak global. Tujuan diberikannya perspektif global adalah mendorong para guru untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. B. Mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan lintas budaya. C. Mengembangkan dan memahami makna perspektif global baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Perspektif global dilihat dari Modul 2. Perspektif global dilihat dari sudut ilmu sosial, dan ilmu lain yang terkait. Perspektif global dari visi geografi. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan, serta kolom udara di atasnya. Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang cara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik untuk masa lampau, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Urbanisasi sebagai suatu proses, menurut W.J. Waworonte, Sejarib Pramudija, Utan Pernam bernama Prisma 1972. Terjadi karena adanya 3 peristiwa yang berkaitan dengan satu sama lain. 3 peristiwa termasuk ke dalam proses urbanisasi. Perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. B. Perluasan areal atau kawasan kota. C. Perubahan cara hidup sebagai orang kota. B. Perspektif global dari visi sejarah. Pada abad Immanuel Kant mengungkapkan bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu tunggal, artinya jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Dalam hal ini, dimensi waktu dan dengan ruang saling melengkapi. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan perkaitan lainnya, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang telah lampau. C. Perspektif global dari visi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang dalam kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas.
Untuk memuaskan berbagai macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berdasarkan konsep tadi, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi, yaitu A. Menentukan pilihan, B. Keinginan yang tidak terbatas, C. Persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka, D. Kegunaan alternatif sumber daya, E. Penggunaan hari ini dan hari esok. 2. Perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. A. Perspektif dari visi politik. Menurut Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics, Mariam Bodiarjo 1991, ilmu politik mempelajari negara, tujuan hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta negara-negara lain. Menurut konsep ini, ilmu politik mengadakan studi mengenai negara dengan tujuannya, lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan, hubungan negara dan warganya, serta hubungan negara dengan negara lain. B. Perspektif global dari visi sosiologi. Menurut Frank Hankis 1982, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan-hubungan kelompok umat manusia. Studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antara manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan. C. Perspektif global dari visi antropologi. Antropologi, khususnya antropologi budaya, yang dikatakan oleh Koen-Jarningrat 1990, dikatakannya sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sedangkan oleh Emmanuel Hebel 1982 didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pemikiran manusia. 3. Perspektif global dari iptek, transportasi, komunikasi, dan internasional. A. Perspektif global dari iptek. Pengetahuan merupakan pengalaman bermakna dalam diri tiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Oleh karena itu, manusia yang normal, sekolah ataupun tidak, sudah pasti memiliki pengetahuan. Namun, namanya pengetahuan sifatnya acak. Mengetahui sejarah perekonomian masyarakat manusia yang dimulai dari kemampuan yang paling rendah sampai kepada kemampuan yang paling canggih saat ini. Untuk mengetahui perkembangan tersebut, isarnya akan disampaikan sebagai berikut. 1. Masyarakat pramu pangan sederhana. 2. Masyarakat pramu pangan lebih maju. 3. Pertanian sederhana dan pengembalaan. 4. Pertanian lebih maju. 5. Masyarakat dan pengrajin. B. Perspektif global dari transformasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan menghayati perkembangan alat angkut atau transportasi dari waktu ke waktu. Angkutan itu mulai dari pemanfaatan tenaga manusia yang sampai saat juga masih ada dan masih dilakukan. C. Perspektif global dari visi komunikasi. Berlainan dengan iptek komunikasi ini tidak hanya menjadi milik otentik umat manusia. Tumbuh-tumbuhan dan hewan pun memiliki cara berkomunikasi. Tumbuh-tumbuhan dengan warna, aroma, dan perilaku lainnya mampu berkomunikasi dengan kumbang, kupu-kupu, serta hewan dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya mengembangkan iptek, memiliki kemampuan, cara, dan kiat berkomunikasi yang beragam
yang juga berkembang serta dapat dikembangkan. Perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia dari negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga khusus yang mengenai aspek tertentu dari kehidupan manusia ini. Sesuai dengan namanya, PBB menangani masalah internasional terutama yang dialami oleh negara-negara anggota. Masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak terselesaikan meliputi masalah-masalah kependudukan, pangan, lingkungan, dan perdamaian. Masalah-masalah tersebut hakikatnya. Model 3, pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Perspektif global adalah cara pandang terhadap kehidupan global. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus mempersiapkan diri untuk ikut terjun bukan saja sebagai warga negara Indonesia, akan tetapi juga sebagai warga negara dunia. Sebagai warga negara dunia, baik kita perlu berbekal pengetahuan, sikap, nilai, dan aktivitas sosial yang mendunia sehingga dapat mengikuti perubahan dunia yang begitu cepat. Pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Menurut Kamus Filsafat Loren Bagus 1996, kesadaran mengandung arti keinsyafan terhadap ego, diri atau benda. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Bila dikaitkan dengan perspektif global, kesadaran adalah pengakuan bahwa kita bukan semata-mata warga suatu negara, tetapi juga warga dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang atau bangsa lain. Perspektif global mencakup dua sisi, yaitu wawasan. Tanpa kesadaran kita tidak dapat memahami masalah global, dan tanpa wawasan kita tidak mampu mempertahankan kehidupan global. Sebagai warga negara, kita harus menyadari peran dan fungsi sebagai warga negara dan peran warga dunia. Salah satu faktor yang mendorong kuatnya globalisasi ini adanya kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kemajuan IPTEK ditandai dengan berbagai temuan yang berdampak pada dunia. Misalnya perkembangan teknologi komunikasi yang dimulai dengan diciptakannya pesawat telepon oleh Alexander Graham Bell. Menurut Emil Salim, Mimbar Pendidikan 1989, terdapat 4 bidang kekuatan gelombang globalisasi yang paling menonjol, yaitu 1. Kekuatan perkembangan IPTEK yang amat tinggi membuat dunia menjadi transparan dan sempit. 2. Kekuatan ekonomi global yang terjadi sekarang membuat peristiwa ekonomi di suatu negara dapat dengan mudah diikuti oleh mempengaruhi dunia. 3. Masalah lingkungan hidup seperti pada peristiwa kebakaran hutan di Indonesia yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. 4. Kekuatan politik merupakan kekuatan global seperti adanya kerisuhan politik dalam negeri juga berdampak besar terhadap perkembangan pariwisata, perdagangan, dan sebagainya. Pentingnya wawasan dalam perspektif global. Wawasan menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia 1991 adalah cara pandang yang melihat sesuatu sebagai sesuatu kepentingan. Dalam kaitan perspektif global, wawasan adalah pengakuan dan cara pandang terhadap masalah-masalah global. Menurut Makagiansor 1989, agar dapat meningkatkan wawasan global, pendidikan memegang peranan penting. Melalui pendidikan kita mampu mengembangkan 4 hal, yaitu kemampuan antisipasi, mengerti dan mengatasi situasi, mengkomodasi, 4. Merorientasi.
Dalam pendidikan, masalah pokok yang dihadapi dalam pendidikan adalah identitas bangsa. Pendidikan harus berorientasi ke depan dan membuka wawasan global untuk mempertahankan identitas nasional. Untuk mendukung kesadaran dan wawasan diperlukan adanya landasan A. Nasionalisme. Kesadaran nasional. Nasionalisme adalah cinta tanah air dengan prinsip baik buruk adalah negeriku. Kita harus menjaga identitas diri dan bangsa. Nasionalisme juga harus mampu menangkal perbedaan suku, adat, ras, dan agama yang ada. B. Norma dan agama. Norma dan agama adalah pilar utama untuk menangkal pengaruh negatif seiring dengan gelombang globalisasi. Dan kita harus patuh terhadap aturan dan norma yang ada, baik norma adat, nasional, dan lainnya. C. Nilai budaya dan bangsa. Bangsa Indonesia memiliki nilai budaya yang luhur dan beragam yang dapat dijadikan pilar dan filter terhadap berbagai pengaruh negatif. Ketiga hal ini merupakan faktor pendukung dan pilar terhadap pengaruh negatif yang perlu diperkokoh dalam memasuki era globalisasi. Modul 4. Isu-isu dan masalah global dan kegiatannya dengan kepentingan nasional. Kemampuan teknologi sebagai suatu kiat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang makin meningkat tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pengetahuan dan ilmu yang menjadikan komponen budaya umat manusia. Oleh karena itu, pengetahuan ilmu teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kurung iptek. Diamati, dihayati, dicermati bahaya. Perkembangan kemajuan dan penerapan iptek dapat membawa peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam kemajuan bidang teknologi tersebut dapat memperlancar dan mempercepat arus berita serta informasi dari suatu kawasan ke kawasan lain di permukaan bumi sehingga dapat dikatakan 1. Perkembangan multimedia dan informasi menjadikan tidak ada jarak pemisah antar kawasan. 2. Marcel 2. Dunia seperti dusun global village. 3. Keadaan ini telah menumbuhkan cakrawala pandangan manusia semakin terbuka dan meluas. Dan 4. Membawa dampak penggeseran nilai, norma pemikiran dan pandangan hidup di masa datang. 5. Namun harus waspada terhadap dampak negatif serta kemajuan yang tidak sesuai dan norma dan nilai budaya Indonesia. Kenyataan global dalam dampak positif kemajuan iptek di segala bidang kehidupan sehingga wajib diserapkan demi peningkatan kualitas hidup bersama. Isu global dalam dampak negatif. Penyalahgunaan obat terlarang seperti minuman keras, pergaulan bebas, dan kriminalitas serta sadisme. A. Penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk bukan hanya merupakan masalah nasional Indonesia, melainkan masalah bangsa lain. Bangsa terbelakang sedang berkembang maupun maju. Persoalan ketidakseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta pertumbuhan. Program keluarga berencana merupakan salah satu upaya mengatasi masalah penduduk dan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. B. Pembangunan sebagai proses berupaya memperbaiki kondisi hidup masyarakat, baik kondisi material maupun non-material, termasuk kebutuhan fisikal. Pelaksanaan pembangunan melibatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia, termasuk kemajuan ipteknya. C. Hak asasi manusia atau HAM
manusia memiliki hak asasi yang sama di hadapan Maha Pencipta. Diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lain-lain merupakan contoh pelanggaran HAM yang masih terjadi di dunia. Imigrasi terdiri atas imigrasi keluar dari negara sendiri dan imigrasi masuk dari negara tertentu. Faktor penyebab migrasi yaitu ekonomi, bencana alam, wabah, politik, dan keamanan. Migrasi terjadi hampir di setiap kawasan di dunia. Lingkungan dan sumber daya. 1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, manusia dan perilakunya, serta makhluk hidup lain. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982. Pengaruh positif dari lingkungan yaitu semakin menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan. Pengaruh negatifnya mengganggu bahkan mengancam kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Contohnya pencemaran udara, tanah, air, suara, dan sinar yang menyilaukan. Masalah-masalah global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Dari sekian jumlah negara yang ada di dunia ini, kita membedakan negara-negara yang terbelakang, yang sedang berkembang, dan negara-negara maju. Perbedaan antara negara belakang dengan negara sedang berkembang dan dengan negara maju bukan didasarkan atas tinggi rendahnya martabat manusia, melainkan didasarkan atas derajat kemampuan sumber daya manusianya dalam menguasai serta menerapkan iptek bagi kesejahteraan manusia yang bersangkutan. Modul 5. Isu-isu dan masalah global dalam kaitannya dengan pembelajaran IPS SD. Isu-isu global dalam pelajaran IPS SD. Kemajuan iptek telah membantu kita manusia melihat peristiwa dan permasalahan kehidupan yang secara fisik tidak ada di hadapan kita. Dengan pembantuan iptek itu juga kita manusia mampu menganalisis, memprediksi, dan meyakini peristiwa serta permasalahan di luar jangkauan pemikiran yang melekat pada diri masing-masing. Secara ilmiah, baik kondisi alam fisik maupun sosial budaya di permukaan bumi tersebar tidak merata dan beraneka ragam. Tidak merataan dan keanekaragaman sumber daya alam dan sumber daya manusia ini menjadi dasar terjadinya penjelajahan, konteks sosial, perdagangan, serta kemajuan cara pandang manusia terhadap kehidupan, baik dalam konteks keuangan maupun dalam konteks pengembangan waktunya. Kenyataan yang demikian itu menjadi landasan materi pada kajian pembelajaran IPS. Masyarakat negara-negara di permukaan bumi tidak terletak pada kaya miskinnya sumber daya alam setempat, melainkan lebih ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusianya memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. 2. Masalah-masalah global dalam pembelajaran IPS SD. Berkenaan dengan masalah-masalah global, masalah-masalah ini terbagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut dikemukakan. Penduduk dan keluarga berencana, pembangunan hak asasi manusia, migrasi, kepemilikan bersama secara global, lingkungan hidup, kelaparan dan bahan pangan, perdamaian dan keamanan, prasangka dan diskriminasi. Berikut penjelasan bagian yang terdapat dalam masalah-masalah global dalam pembelajaran di SD. A. Penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk dan pelaksanaan keluarga berencana sebagai upaya mengatasi masalah bukan lagi hanya dialami oleh kelompok masyarakat tertentu dan negara-negara tertentu, melainkan telah menjadi masalah yang dirasakan
didasari serta dialami oleh negara-negara di seluruh dunia. Upaya yang dilakukan untuk menyeimbangkan dan mengulanginya yang termasuk ke dalam program keluarga berencana KB yang ini masih belum berhasil. B. Pembangunan. Sebagai suatu konsep, pembangunan itu merupakan upaya terencana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya untuk kebanyakan negara-negara miskin di dunia menjadi masalah. Seharusnya negara-negara miskin melakukan pembangunan untuk menuntaskan diri dari kemiskinan. Justru tidak mampu melakukannya. Untuk negara-negara di dunia dalam membangun, ini menjadi masalah yang tidak akan berhenti. Dengan demikian, pembangunan yang seharusnya menjadi upaya pemecahan untuk negara bangsa yang terbelakang dan miskin justru menjadi masalah di dalam ini. Sumber daya manusia dengan kualitas kemampuan menjadi kunci utama. C. Hak asasi manusia. HAM merupakan hal yang melekat pada diri manusia, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun sebagai warga negara bangsa dan warga di dunia. HAM menjadi masalah global yang mengakibatkan terjadinya persoalan dan pelanggaran yang dialami oleh orang-orang tertentu, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan atau berkuasa. D. Migrasi. Migrasi suatu gerak pindah penduduk menjadi masalah global, paling tidak meliputi emigrasi perpindahan penduduk menuju negara lain yang akan menetap di negara baru tersebut. Imigrasi atau perpindahan penduduk dari suatu negara ke dalam negeri tertentu yang diperkirakan akan menetap di negeri terakhir. E. Kepemilikan bersama secara global. Tiap kawasan dengan kawasan lain, tiap negara dengan negara lain terdapat apa yang ditetapkan sebagai batas wilayah, darat, perairan, udara. Namun dalam kenyataannya, baik samudra luas terbuka dan angkasa luar yang tidak bertuan itu menjadi sengketa dapat menimbulkan masalah besar. Oleh karena itu, semua menjadi milik bersama umat manusia yang tidak dapat diklaim oleh pihak manapun, harus diatur secara global oleh hukum internasional. F. Lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lingkungan hidup dengan sumber daya alam merupakan dua hal atau dua pihak yang terkait satu sama lain, bahkan tidak dapat dipisahkan. Kiat umat manusia harus penuh kewaspadaan dalam menerapkan dan memanfaatkan eptek itu sesuai dengan asas-asas keserasian, keseimbangan, dan kelestarian masalah lingkungan. G. Kelaparan dan bahan pangan. Kelaparan dan keterbatasan persediaan bahan pangan merupakan masalah yang tidak dapat dilepas dari kehidupan umat manusia, baik lokal dan regional maupun global. Kendala politik dan kekuasaan, kendala alam yang menyebabkan kegagalan panen, kesenjangan antara pertumbuhan kebutuhan pangan dan pertumbuhan persediaan bahan tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut mengakibatkan kelaparan di berbagai kawasan dunia, Afrika, Amerika Latin, dan Asia. H. Perdamaian dan keamanan. Perdamaian dan keamanan adalah dua aspek sosial psikologis yang sangat mendasar serta didambakan oleh tiap individu manusia. Namun demikian sangat sulit direalisasikan secara wajar dalam kehidupan. Oleh karena itu, keamanan dan perdamaian sukar terrealisasikan, bahkan lebih merupakan kerawanan global sewaktu-waktu dapat meletus dan dirasakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Modul 6. Pembelajaran dan evaluasi pembelajaran perspektif global. Model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. A. Materi pokok bahasan.
Berbicara tentang sumber materi, khususnya tentang masalah-masalah kontroversial, Anda selaku guru IPS harus mengacu pada kurikulum yang berlaku dan dalam mengembangkan memperkaya materi yang ada dalam kurikulum tersebut. B. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan tidak dapat dilepaskan dari sifat materi yang akan dibahas. Oleh karena itu, metode dan strategi yang akan diterapkan serta media pengajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat materi dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai. Menurut Benjamin, dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Education Objective, mengemukakan 3 aspek perilaku yang menjadi tujuan pendidikan pengajaran, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor. D. Teknik evaluasi. Evaluasi dalam kegiatan apapun, khususnya dalam pembelajaran IPS, menjadi puncak kulminasi dari kegiatan tadi. Teknik evaluasi ini meliputi non-tes dan tes. Evaluasi non-tes meliputi kegiatan tugas dan penampilan, sedangkan evaluasi tes dilakukan dengan metode tertulis dan juga lisan. Penerapan model pembelajaran perspektif global. 1. Memperhatikan hakikat dasar mental yang melekat pada diri tiap individu siswa. Memperhatikan asa-asa pembelajaran. 3. Kegiatan proses belajar mengajar. Dalam perspektif global ada beberapa konsep yang dapat diketengahkan, antara lain ketergantungan, perdamaian, kesejahteraan, dan kepemilikan bersama. 1. Pembinaan konsep. Pembinaan konsep ini harus melalui proses yang telah diketahui ke arah yang akan diketahui. 2. Strategi pembinaan. Dalam proses pembelajaran itu secara dominan diarahkan kepada penguasa suatu kata atau suatu ungkapan yang terjadi pola pengertian abstrak atau konsep diri. Berkenaan dengan pembinaan konsep, John Jerome Malik 1971 mengetengahkan 3 strategi, yaitu membuat daftar listing, mengalami experiencing, berhipotesis. 3. Penerapan model pembelajaran pembinaan konsep. A. Anda memperhatikan hakikat dasar mental anak. B. Memperhatikan asas-asas pembelajaran dengan sebaik-baiknya. C. Kegiatan proses belajar mengajar. F. Pengembangan teknik evaluasi. Secara komprehensif, evaluasi yang dilakukan itu melalui langkah-langkah kegiatan sejak awal penilaian tes sampai akhir. Penilaian itu meliputi kegiatan tanya jawab, diskusi, tugas, dan dengan hasilnya, sampai yang terakhir berupa tes tertulis. Penerapan model pembelajaran keterampilan dan sikap sosial. 1. Anda memperhatikan hakikat dasar mental anak. 2. Memperhatikan asas-asas pembelajaran dengan sebaik-baiknya. 3. Kegiatan proses belajar mengajar. 4. Pengembangan teknik evaluasi. Evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Hakikat evaluasi. A. Hakikat evaluasi. Disadari ataupun tidak, tiap kali kita melakukan suatu kegiatan selalu ingin mengetahui bagaimana hasilnya. Untuk itu, kita mengadakan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan. Dengan demikian, evaluasi itu telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai evaluasi ini, kita dapat menyimak penjelasan John W. Best 1977
bahwa evaluasi berkenaan dengan suatu penerapan yang segera harus dilakukan untuk mengukuhkan suatu hasil, proses atau program pendidikan tertentu yang telah disepakati dan ditentukan tujuan dan nilainya. B. Asas evaluasi. Asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi. 1. Asas komprehensif atau asas keseluruhan. Evaluasi ini harus meliputi keseluruhan aspek-aspek pribadi peserta didik, pengetahuan penguasa, materi, keterampilan, kemampuan berpikir, sikap, dan keseluruhan aspek materi yang disajikan. 2. Asas kesinambungan atau asas kontinuitas. Evaluasi ini dilakukan secara kesinambungan dalam proses, mulai dari awal proses, selama berlangsung, dan pada saat proses berakhir. 3. Asas objektivitas. Evaluasi dilakukan berdasarkan kenyataan apa adanya, tidak diwarnai oleh sifat-sifat subjektif terutama dari yang melakukan evaluasi. Hasil evaluasi itu menunjukkan suatu derajat nilai atau ukuran. C. Fungsi evaluasi. 1. Mengungkapkan penguasaan peserta didik terhadap materi atau pokok bahasan yang meliputi pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan, perasaan, dan sikapnya. 2. Menemukan kelemahan materi, metode, media pengajaran, dan tujuan yang telah dirumuskan. 3. Mengungkapkan terpenuhi tidaknya tugas guru dalam melakukan pembelajaran terhadap para peserta didik. 4. Mengungkapkan tingkat pengembangan peserta didik. D. Tujuan evaluasi. Membuat laporan peserta didik berkenaan dengan hasil pembelajaran. 2. Mendapat umpan balik hasil evaluasi pembelajaran terhadap keberhasilan atau tidak keberhasilan pembelajaran. 3. Menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pembelajaran. 4. Menyusun program bimbingan individual bagi para peserta didik dalam mencapai keberhasilan pembelajaran. 5. Meningkatkan rangsangan kegiatan pembelajaran. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.